Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu kedua pada mata kuliah Seminar ISO Administrasi Publik. Nah, pada pertemuan kali ini, bahasan yang akan kita paparkan, yang akan kita pelajari yaitu tentang konsep kebijakan publik. Nah, ini sebagai dasar teman-teman dalam pembuatan jurnalnya, artikel jurnalnya. Nah, konsep kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu merupakan keputusan ataupun serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam ciri-ciri utamanya itu ada dibuat oleh aktor pemerintah yang pasti, yaitu misalnya eksekutif, legislatif, birokrasi, mengikat masyarakat luas, bertujuan menyelesaikan masyarakat publik dan berorientasi pada kepentingan publik. Nah, contohnya kebijakan publik di sini ada kebijakan pendidikan gratis, kebijakan bantuan sosial maupun kebijakan pengelolaan sampah. Lalu tahapan proses dalam kebijakan publik yaitu yang pertama ada identifikasi dulu dan perumusan masalah atau problem identification. Nah, pada tahapan awal ini teman-teman bisa mengenali nih persoalan publik yang terjadi yang perlu ditangani oleh pemerintah ada apa aja. Contohnya yaitu masalahnya harus dirasakan oleh publik, dirasakan oleh kita sebagai masyarakat, yaitu memiliki dampak luas, tidak memiliki dampak yang sempit, dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh individu maupun masyarakat. Jadi memang untuk kepentingan masyarakat maupun rakyat. Nah, contoh masalahnya ada apa aja? Yang pertama ada kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik yang buruk. Nah, outputnya ada apa? Outputnya itu masalah publik bisa teridentifikasi dengan jelas sehingga nanti kedepannya akan bisa dibuat suatu kebijakan publik. Nah, lalu yang kedua yaitu ada agenda setting atau penyusunan agenda kebijakan. Tahapan ini merupakan tahapan dalam proses menyeleksi masalah mana yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, karena terlalu banyak permasalahan nih yang terjadi di Indonesia, sehingga kita membutuhkan prioritas kebijakan dalam pembuatan suatu kebijakan. Faktor apa yang mempengaruhi? Yang pertama yaitu adanya tekanan publik dan media. Nah, tekanan publik ini maksudnya yaitu benar-benar urgent, udah kebijakan tersebut harus segera dibuat. Lalu kepentingan publik, krisis atau kejadian luar biasa, dan kapasitas pemerintah. Nah, tidak semua masalah publik itu masuk agenda kebijakan karena tidak semuanya masalah publik itu memiliki urgensi bagi pemerintah. Lalu yang ketiga ada formulasi kebijakan atau policy formulation. Nah, pada tahapan ini bisa merumuskan alternatif atau solusi kebijakan dalam permasalahan yang sudah masuk dalam agenda kebijakan. Kegiatan utamanya ada apa aja sih? Yang pertama ada penyusunan opsi kebijakan, analisis biaya manfaat, konsultasi publik dan ahli, serta penyusunan draft regulasi ataupun program. Nah, aktor yang terlibat di sini ada pemerintah, ada akademisi, LSM maupun kelompok kepentingan lainnya. Nah, outputnya ini berfungsi sebagai beberapa pilihan kebijakan yang siap diputuskan. Nah, yang selanjutnya yaitu adopsi atau penetapan kebijakan. Nah, pada tahap ini merupakan tahapan dalam pengambilan keputusan resmi dari pemerintahnya langsung. Nah, bentuk hasilnya itu ada yang pertama undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini kebijakan ini sudah menjadi legal dan sah untuk dilaksanakan oleh masyarakat umum. Nah, setelah dilegalkan, setelah sudah sah, ini saatnya masyarakat untuk bisa mengadopsi kebijakan yang telah disahkan dan dibuat dengan proses implementasi kebijakan. Nah, pada tahap pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan oleh masyarakat dan diawasi oleh pemerintah. Nah, faktor penentu keberhasilan implementasi ada apa aja sih? Yang pertama, tujuan kebijakannya itu harus jelas dulu. Sudah ada jelas di dalam peraturannya, lalu ada sumber dayanya, ada anggarannya, ada sumber daya manusia yang akan melaksanakan maupun mengawasi, mengevaluasi kebijakannya dan sarana prasarananya. Lalu komunikasi antar lembaga itu harus ada, sikap pelaksana dan dukungan dari masyarakat. Nah, tanpa dukungan dari masyarakat, kebijakan itu tidak dapat terlaksana dengan baik, teman-teman.
percuma kebijakan itu dibuat kalau masyarakatnya tidak mau melaksanakan, karena kebijakan itu dibuat untuk masyarakat. Lalu masalah umumnya apa sih? Nah, kebijakan itu harus bagus tapi gagal di pelaksanaan, birokrasinya lambat. Nah, biasanya kebijakannya sudah matang nih, sudah bagus, ternyata pelaksanaan birokrasinya itu terlambat, jadinya kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu juga ada koordinasi yang lemah. Selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan. Nah, policy evaluation ini bisa dilakukan setiap saat dalam proses implementasi maupun setelah implementasi. Nah, kunci evaluasi ini adalah apakah tujuan tercapai, lalu kebijakan efektif apa efisien, lalu ada dampak positif negatifnya apa enggak. Terus yang terakhir yaitu perlu dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan apa enggak kebijakan tersebut. Nah, ini jenis evaluasi, ada evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Lalu aktor dalam kebijakan publik. Nah, aktor dalam kebijakan publik itu ada yang resmi dan non-resmi. Kalau yang resmi itu adalah pemerintah, DPR, DPRD, birokrat lainnya, dan sejenisnya itu namanya aktor resmi. Nah, kalau aktor non-resmi itu ada LSM, media, akademisi, masyarakat, maupun swasta. Nah, kebijakan publik ini adalah hasil interaksi dari banyak aktor, karena mau tidak mau suatu kebijakan itu ada karena adanya proses pembuatan. Nah, proses itu dilakukan oleh para aktor resmi dan juga non-resmi. Jadi, ringkasan skema tahapan kebijakan publik yang pertama yaitu ada masalah publik. Lalu selanjutnya dibuat agenda, dibuat formulasinya, dan ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan ada proses implementasi dan evaluasi. Nah, jika memang di proses evaluasi ini kebijakannya perlu direvisi kembali, maka kembali ke perumusan kembali. Seperti itu, teman-teman. Oke, kesimpulannya yaitu bahwa kebijakan publik itu tidak berhenti pada pembuatan aturannya saja. Keberhasilan kebijakan juga sangat ditentukan oleh proses implementasi dan evaluasi, karena kebijakan itu dilakukan untuk diimplementasikan dan dievaluasikan, sehingga kita bisa tahu bahwa suatu kebijakan itu sudah benar dilaksanakan atau tidak. Lalu yang terakhir yaitu proses kebijakan bersifat dinamis, dipengaruhi politik, kapasitas birokrasi, dan partisipasi publik. Baik, dari pemaparan yang telah saya sampaikan, teman-teman bisa menangkap nih sebenarnya kebijakan publik itu apa sih, apa aja prosesnya, kayak gitu. Terus aktornya ada siapa aja. Nah, sehingga dari situ teman-teman bisa mengerjakan tugas individu yang telah saya buat, yaitu carilah contoh kasus tentang kebijakan publik yang terjadi di masyarakat. Secara umum aja teman-teman boleh cari di pemerintah pusat maupun di daerah, di kabupaten kota, provinsi maupun pusat juga boleh. Lalu tugas ini yaitu buatlah dengan format ada latar belakangnya, lalu ada hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Ini sebenarnya bentuknya seperti jurnal ya. Kalian sambil belajar juga, tapi saya skip beberapa komponen dari jurnal sehingga bisa lebih singkat dan cepat dikerjakan. Lalu diketik di Word format bebas dan wajar ya. Pinggirannya juga terserah teman-teman beberapa senti, yang penting dalam batas wajar, halaman yang wajar ya. Lalu dikirimkan ke link tersebut sesuai kelas dan pengumpulan paling lambat hari Minggu 22 Februari sebelum berganti hari Senin. Seperti itu teman-teman untuk tugas individunya. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.